Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keberadaan Putri Duyung kerap menjadi perdebatan mengenai keberadaannya. Namun, ternyata kisah makhluk mitologi ini pernah ditulis dalam kitab-kitab Islam oleh para ulama-ulama dahulu. Tiap kitab memiliki sebutan yang berbeda-beda untuk merujuk pada makhluk mitologi hewan laut setengah manusia dan setengah ikan tersebut. Salah satunya Imam Az-Zarqani dalam kitab Ajwizah Az-Zarqani yang menyebut Putri Duyung dengan sebutan Admiyatul Bahri atau manusia laut. Lain halnya dalam kitab Hayyah Al-Hayawan Jilid 1 yang disusun oleh ulama bernama Kamaluddin Muhammad bin Musa Ad-Damiri. Kitab tersebut memang banyak membahas tentang berbagai jenis hewan di dunia yang unik dan langka, namun mungkin keberadaannya sudah punah. Salah satu yang dibahas adalah soal Putri Duyung. Kitab karangan ulama Mesir bermadhab Syafi'iyah tersebut menyebut Putri Duyung dengan istilah Insanul Ma dan Syaikhul Bahri sebagai sebutan Putri Duyung jantan. Keberadaan Putri Duyung dideskripsikan dalam kitab ini berada di Laut Sam beberapa waktu. Berikut terjemahan dalam kitab Hayyah Al-Hayawan Jilid 1 halaman 46 mengenai Putri Duyung. Dikatakan dalam kitab itu, manusia laut adalah hewan yang menyerupai manusia namun memiliki ekor. Al-Qazwaini berkata, ada seseorang yang datang membawa hewan ini di zaman kami dengan bentuk yang telah kami sebutkan. Dan disebutkan, sesungguhnya di Laut Sam di beberapa waktu ada hewan yang bentuknya menyerupai bentuk manusia dan dia memiliki jenggot yang putih. Mereka menamainya dengan sebutan Syaikhul Bahri. Jika dia dilihat oleh manusia, maka mereka senang. Selain itu, salah satu kitab yang mengurai tentang fikih madhab Syafi'i, yakni kitab Hasyiah Al-Bujairimi Jilid 4 atau kitab Tuhfah Al-Habib Al-Syarhil Khatib juga pernah menyinggung soal ciri fisik dari Putri Duyung. Salah satu ciri yang disebutkan dalam kitab karangan Syekh Sulaiman bin Muhammad bin Umar Asy-Syafi'i tersebut adalah memiliki rambut yang terurai panjang berwarna kecoklatan. Dikatakan dalam kitab itu, Banat Ar-Rum adalah ikan di laut yang menyerupai wanita. Dia memiliki rambut yang terurai panjang, warnanya condong kecoklat-coklatan, memiliki kemaluan dan payudara. Dapat berbicara namun tidak dapat dipahami. Mereka tertawa bahkan terbahak-bahak. Terkadang ikan ini tertangkap oleh para pelaut, kemudian dinikahi dan dikembalikan lagi ke laut. Demikianlah terjemahan dalam kitab tersebut. Adapun persoalan klasifikasi mengenai Putri Duyung, apakah termasuk golongan manusia atau hewan? Imam Az-Zarqani dalam kitab Ajwizah Az-Zarqani menyatakan bahwa Putri Duyung termasuk dalam kelompok hewan sehingga haram untuk dinikahi dan akan berkumpul menjadi debu bersama hewan lainnya di akhirat kelak. Sahabat muslimku, demikianlah pandangan Islam mengenai Putri Duyung. Adapun di episode kali ini, channel Kisah-Kisah Islam akan bercerita tentang sebuah kisah yang turun-temurun mengenai Putri Duyung, yaitu kisah pemuda pesisir Yaman yang berhasil menikahi Putri Duyung. Mari kita simak ceritanya. Alkisah, di suatu desa kecil di pesisir Yaman, hiduplah seorang pemuda nelayan yang sering menjadi buah bibir warga desa. Bukan karena keberanian atau keahliannya di laut, melainkan karena rupa dan nasibnya yang buruk, serta dikenal sebagai pemalas karena gerakannya yang tidak begitu gesit. Pemuda itu memiliki wajah yang jauh dari kata tampan dan hidup dalam kemiskinan yang pekat. Setiap hari, dia mengarungi lautan dengan harapan mendapatkan ikan yang cukup untuk menghidupi dirinya. Namun, takdir seringkali tidak berpihak padanya. Desas-desus dan cemoohan menjadi santapan sehari-harinya, membuat kehidupannya terasa berat dan penuh dengan penolakan. Dalam hatinya muncul doa-doa tulus memohon kepada Allah, berharap suatu hari nanti kehidupannya akan berubah
dan dia bisa menemukan kebahagiaan yang selama ini hanya bisa dia impikan dalam kesunyian. Subuh itu Azim bangkit dari tidurnya, merasakan kelemahan yang sudah akrab dalam tubuhnya. Setiap urat dan tulangnya terasa seperti memiliki beban berat, sebuah penyakit misterius yang membuatnya cepat lelah dan hampir tidak ada hari tanpa rasa sakit. Penyakit ini telah menjadi bayang-bayang hitam dalam hidupnya yang sering menghalangi langkah dan usahanya dalam mencari nafkah. Sebagai seorang nelayan, pagi itu ketika matahari bersembunyi di balik awan-awan tebal, memberikan udara yang sedikit lebih sejuk dari biasanya, di desa pesisir Yaman, suara ombak pantai mengalun lembut. Namun bagi Azim, suara ombak tersebut lebih seperti ejekan tak berujung. Sebagai seorang nelayan, Azim seringkali menghabiskan waktunya di pantai, meski tak selalu berhasil membawa pulang ikan. "Hai Azim, berapakah ikan yang kau dapatkan hari ini? 2 ekor atau mungkin 3 ekor? Terdengar suara laki-laki berbadan besar bernama Rashid yang selalu mengejek Azim. Seorang wanita muda yang sedang mencari kerang di tepi pantai berkata, "Wahai Azim, siapakah kiranya wanita bodoh yang mau menikahi pemuda malas sepertimu?" Tanya wanita itu penuh ejekan. Azim mencoba menahan amarah dan kesedihannya, kemudian menjawab, "Wahai Maria, hanya Allah lah yang tahu seberapa besar aku berusaha dan seberapa keras aku menahan penyakitku." Mendengar jawaban Azim, para wanita itu tertawa terbahak-bahak. Kemudian salah satu dari mereka berkata, "Berdoalah lebih keras Azim, mungkin Allah akan memberimu keajaiban." Hahaha, mereka tertawa menertawakan Azim. Azim memandang laut yang luas, berharap laut itu bisa menenggelamkan rasa malunya. Pernah suatu kali, Azim memikirkan untuk pergi jauh meninggalkan desa. Namun, Azim tidak bisa pergi karena desa ini adalah tanah kelahirannya. Malam harinya, setelah Azim kembali dari laut dengan tangan hampir kosong, Azim duduk di bawah langit yang berbintang, berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Azim berkata dalam doanya, "Ya Allah, aku tahu aku tak sempurna, namun bukankah Engkau Maha Pengasih dan Penyayang? Tolong ya Allah, berikanlah aku kesempatan untuk membuktikan kepada mereka semua bahwa aku bukan pemalas. Tolong berikan aku kekuatan melawan penyakitku ini dan berikan aku keberuntungan." Azim merasa ada sesuatu yang berbeda dengan malam itu, seolah-olah langit mendengarkan doanya dan ada pertanda baik yang akan datang. Namun keesokan harinya desa mereka dikejutkan dengan peringatan tsunami. Awan mendung menyelimuti langit, ombak menjadi lebih ganas dan angin berhembus kencang. Warga desa berhamburan mencari tempat yang aman. Akhirnya, gelombang tsunami menghantam desa dengan kekuatan yang dahsyat, meratakan rumah dan menyebabkan kekacauan di mana-mana. Awan hitam pekat menyelimuti langit dan jeritan ketakutan ada di mana-mana. Azim berusaha keras menyelamatkan diri, juga berusaha membantu warga desa. "Ya Allah, lindungilah kami semua," doa Azim dalam hati sambil berjuang melawan ganasnya air. Setelah beberapa jam yang mengerikan, ombak mulai mereda dan langit sedikit lebih cerah. Azim selamat dari amukan alam itu. Dengan langkah goyah, Azim berjalan menyusuri pantai yang penuh dengan reruntuhan. Sesekali Azim berhenti untuk membantu warga lain atau sekedar menatap puing-puing dengan tatapan kosong. Pada suatu titik, ketika Azim berjalan di tepi pantai yang sunyi, Azim melihat sesuatu yang aneh tergeletak di pasir. Sesosok makhluk
yang menyerupai wanita, namun dengan ekor ikan yang indah, sedang terbujur lemah, dengan rambutnya yang terurai panjang basah kuyup oleh air laut. Ternyata makhluk itu adalah Putri Duyung, makhluk yang selama ini hanya Azim dengar dalam cerita legenda. Azim mendekat, hatinya dipenuhi dengan rasa kasihan dan kekaguman. Dengan lembut, Azim menyentuh bahu Putri Duyung itu. "Apakah kamu tidak apa-apa?" tanya Azim. Putri Duyung itu menggerakkan matanya yang besar dan indah, menatap Azim dengan pandangan yang membingungkan. Dia tidak dapat berbicara, hanya bisa membuat suara lembut yang merdu. Kemudian Azim mengangguk. "Kau terluka? Perkenalkan, namaku Azim. Aku akan membantumu." Azim mengambil kain yang ia bawa dan meletakkannya di atas Putri Duyung, berusaha membuatnya hangat. Putri Duyung itu membuat suara seperti ucapan terima kasih. Matanya berbinar-binar melihat kebaikan Azim. "Azim, kau tak seperti makhluk yang pernah aku lihat." Mungkin seperti itulah arti dari tatapan Putri Duyung terhadap Azim. Hari demi hari berlalu dan Azim menghabiskan waktunya untuk merawat Putri Duyung yang ia temukan. Kemudian Azim memberi nama Putri Duyung itu dengan nama Sofia, yang dalam bahasa Arab memiliki arti suci. Mereka saling berbagi dalam keheningan, sebuah bahasa yang lebih dari sekedar kata-kata. Dengan keberadaan Sofia, Azim menjadi lebih gigih dalam mencari ikan dan melawan penyakitnya. Anehnya, kini Azim selalu mendapatkan hasil tangkapan yang melimpah. Azim merasa ada perubahan besar dalam kehidupannya sejak kehadiran Sofia. Akan tetapi, orang-orang di desanya mulai berbicara, beberapa dengan rasa iri dan curiga, namun ada juga yang merasa senang untuk kebahagiaan Azim. Suatu hari, saat matahari tenggelam dan langit dipenuhi dengan warna jingga dan ungu, Azim memandangi lautan bersama Sofia. Dalam nuansa sunyi nan indah itu, Azim berkata kepada Sofia, "Wahai Sofia, maukah kau menikah denganku?" Sofia menatap Azim dengan lembut, kemudian menjawabnya dengan anggukan, bertanda bahwa Sofia setuju menikahi Azim. Pernikahan Azim dan Sofia diselenggarakan dengan sederhana, akan tetapi kebahagiaan yang mereka miliki adalah kebahagiaan yang sempurna. Akan tetapi kebahagiaan mereka tidak berlangsung lama. Berita tentang kekayaan dan kesuksesan Azim dalam mencari ikan menyebar cepat di antara penduduk desa seberang. Sebaliknya, orang-orang merasa bahwa semenjak kedatangan Sofia, mereka menjadi sulit mencari nafkah dan menangkap ikan. Sebenarnya, fenomena ini hanyalah masalah iri hati. Penduduk desa menuduh Azim melakukan pesugihan Putri Duyung. Mereka menyebarkan isu bahwa keberadaan Sofia akan menjadi malapetaka untuk warga desa. Bahkan penduduk desa berencana untuk membunuh Sofia. Akan tetapi berita ini telah sampai kepada Azim terlebih dahulu. Dengan langkah berat, Azim membawa Sofia ke tepi laut. Azim merasa seolah-olah hatinya akan hancur. Namun Azim tahu inilah keputusan yang benar. "Wahai Sofia, ingatlah, cintaku akan selalu menyertaimu dimanapun engkau berada," bisik Azim sebelum melepaskan Sofia kembali ke pelukan laut. Air mata mengalir mengiringi perpisahan mereka. Azim berdiri di tepi pantai, menatap lautan sambil merasakan sejuta perasaan bercampur dalam dadanya. Ini adalah pengorbanan terberat dalam hidupnya. Namun Azim percaya bahwa cinta mereka akan tetap abadi meski terpisah oleh ruang dan waktu. Tahun-tahun pun berlalu. Kini Azim telah menjadi tua. Namun
Cerita tentangnya dan Sophia, juga pengorbanan yang telah ia lakukan, mulai tersebar dan menjadi sebuah legenda di desa itu. Generasi muda tumbuh dengan mendengarkan kisah Azim dan Sophia. Demikianlah akhir cerita dari kisah kali ini. Akhir kata, wallahu a'lam bishawab.